Kak, kayaknya masih di mute deh suaranya. Terima kasih. Nah, suara aku udah jelas ya teman-teman ya. Karena Teh Susantinya udah hadir di room, kita langsung undang aja Teh Susantinya ya. Halo Teh Susanti. Halo Teh Sinsin. Suara aku ini jelas nggak ya? Jelas Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, untuk Teh Susanti ini adalah salah satu tim dari SBO atau Sekolah Bisnis Online. Nah, hari ini Teh Susanti mau sharing ke teman-teman tentang cara optimasi Shopee dan supaya bisa meningkatkan penjualan. Betul ya Teh Susanti ya? Iya betul Teh. Oke. Sinsin. Sebelum mulai ke materi, mari kita berdoa dulu supaya ilmunya berkah. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, oke, kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk Teh Susanti, ruang dan waktu dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ini suara aku jelas nggak ya? Apa jaringan aku yang rada lup-lup nih? Alhamdulillah kalau emang jelas. Nah, teman-teman, takutnya nih ya, Banyak ke mute, Kak. Kak, suaranya ke mute, Kak. Nah, udah ya. Cek, dah. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya nanti di tengah jalan atau di tengah materi, suara Susanti hilang-hilang, boleh chat di kolom komentar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Susanti bakal ngebahas tentang optimasi Shopee untuk peningkatan jualan. Betul kata Sinsin tadi, Susanti mau sharing-sharing sama teman-teman malam ini mengenai 3 materi gitu, 3 poin materi. Yang pertama itu dari cara daftarnya, terus yang kedua itu dari atur upload produknya, lalu yang ketiga itu tips berjualan di Shopee itu mana sih gitu. Nah, bagi teman-teman yang tidak untuk on cam, boleh on cam ya. Jadi biar kelihatan nih kira-kira masih pada semangat apa enggak nih belajarnya malam ini gitu. Sambil aku coba share screen ya. Sudah belum pakai sini. PPT-nya udah kelihatan belum ya, Teh Sinsin? Belum kakinya. Sana. Sudah Teh, nanti. Udah ya, alhamdulillah. Kali ini, alhamdulillah, Susanti dikasih amanah untuk sama tim komunitas untuk sharing-sharing bareng teman-teman kalian, teman-teman malam ini tentang optimasi Shopee untuk meningkatkan penjualan. Nah, kita langsung next aja. Nah, sebelum ke materi langsung, Susanti pengen tahu nih, alasan emak-emak memilih Shopee itu sebagai platform untuk penjualan.
Alasannya boleh aja ketik di kolom chat, nanti Susanti yang bacain. Oke? Karena free ongkir, Kak. Ayo, boleh di kolom chat ketik-ketik dulu. Karena banyak voucher katanya Kak Susanti. Lagi banyak peminatnya. Platformnya yang sudah sangat COD, lebih mudah dipahami. Iya, tampilannya menarik. Iya, betul ya. Betul ya teman-teman semua. Kenapa sih Shopee itu apa sih jadi satu alasan yang terbesar gitu pilihan teman-teman untuk penjualan itu? Yang pertama karena emang nih Shopee itu menawarkan produk-produk yang lebih menarik gitu yang pertama. Terus yang kedua tuh harganya kompetitif gitu ya. Selain produknya yang menarik, di Shopee itu juga harganya kompetitif. Jadi kalau dibandingkan dengan toko hijau, toko yang ungu, toko yang biru itu toko oranye ini apa ya lebih bersaing gitu, lebih unggul daripada mereka semua ya. Karena lebih menarik. Yang pertama karena lebih menarik dan yang kedua itu harganya lebih kompetitif atau lebih bersaing gitu. Lalu yang selanjutnya, nah sekarang udah mulai ke materi. Apa sih yang harus disiapkan sebelum daftar Shopee Seller Center? Yang pertama ini teman-teman bisa apa ya? Menyiapkan dulu nomor telepon WhatsApp yang aktif. Kenapa sih Teh harus nomor telepon yang aktif? Karena nanti waktu teman-teman nge-share itu, waktu teman-teman daftar, si kode OTP-nya itu masuknya ke WhatsApp, gak melalui SMS. Jadi penting banget di sini teman-teman harus mencantumkan nomor WhatsApp yang aktif. Terus yang kedua, siapkan juga nama dan alamat toko. Alamat nama toko, misalnya saya nih Susanti, misalnya mau namanya Susanti Store kayak gitu, atau enggak Susanti Shop kayak gitu juga boleh. Alamat tokonya bisa menyesuaikan. Kalau emang produknya ada di rumah, teman-teman bisa mencantumkan alamat tokonya sesuai dengan alamat rumah sendiri. Kalau misalnya produknya atau barang-barangnya itu ada di supplier lain atau kita ngambil dari barang dari orang lain, alamat tokonya itu bisa menyesuaikan dengan tempat si suppliernya itu. Kayak gitu. Terus yang ketiga, persiapkan email yang aktif. Kenapa sih harus email yang aktif? Karena nih, Shopee itu kalau misalnya ada pesanan yang masuk, pesanan dari customer yang masuk, pesanan yang dibatalkan, pesanan yang harus segera dikemas kayak gitu, Shopee itu ngasih taunya lewat email Teh. Jadi wajib banget di sini teman-teman mencantumkan email yang aktif. Terus yang selanjutnya lengkapi informasi produk. Jadi informasi produknya itu dilengkapi supaya bisa memenuhi pendaftaran Shopee Seller Center ini. Lalu yang selanjutnya. Nah, sebelum ini, jadi daftarnya itu teman-teman bisa klik di sini melalui mulai jual. Bisa klik di sini. Setelah klik mulai jual, teman-teman bisa daftarkan nomor telepon WhatsApp yang aktif tadi. Nah, di sini. Kelihatan nggak Teh sini panah aku ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Teh Susanti. Oke, makasih. Nih, kan di sini ada penjelasannya nih. Kamu akan menerima kode verifikasi atau OTP WhatsApp yang dikirimkan ke nomor ini. Jadi, kenapa sih tadi harus pakai nomor telepon yang ada WhatsApp-nya terus yang aktif gitu ya? Alasannya karena OTP-nya tuh dikiriminnya lewat WhatsApp. Lalu yang selanjutnya, atur informasi toko. Nah, di sini nih teman-teman bisa mencantumkan nama tokonya. Bisa kayak tadi tuh ya, misalnya Susanti Store atau Susanti Shop. Terus kalau misalnya emang tokonya mau
carinya gampang, misalnya gamis murah gitu, atau enggak gamis abaya cantik kayak gitu, biar tokonya mudah ditemuin sama customer-customernya gitu. Terus di sini cantumin alamatnya, terus cantumin emailnya juga, sama cantumin nomor telepon. Ketika semua ini sudah dicantumin full, teman-teman bisa klik lanjut di sini. Setelah klik lanjut, nah, nanti teman-teman bakal diarahin ke atur jasa pengiriman yang tampilannya seperti ini. Nih, atur jasa pengirimannya tuh teman-teman bisa menyesuaikan nih ya. Misalnya kalau di rumah Susanti itu, kalau Ninja Express tuh agak jauh nih. Misalnya tuh kalau ke konternya tuh harus 15 kilo, jauh banget tuh kan ya. Jadi Susanti nggak aktifin si Ninja Express ini karena jaraknya dari rumah ke Ninja Express tuh jauh banget gitu. Dan memakan waktu untuk ngantarinnya. Kalau teman-teman mau pilih pick up juga sebenarnya bisa, cuman emang harus punya kontak kurirnya gitu, kurir ninjanya atau kurir ekspedisinya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya tambahkan produk serta informasi lengkap lainnya. Nah, kenapa sih tambahkan tambahkan produk ini tuh penting? Dan terutama kategori ini sangat penting. Yang kenapa sangat penting? Misalnya nih, ketika customer mau cari tunik gitu, dan misalnya saya jualan tunik, terus customer cari tunik. Ketika Susanti ngasih kategori tunik Susanti itu dengan benar dan posisinya emang benar-benar di tunik, maka itu nanti sama Shopee-nya akan keluar gitu di etalasenya tuh. Keluarnya tuh akan sesuai dengan apa yang dicari, sesuai dengan produk yang kita jual gitu. Jadi nama produk sama kategori itu sangat penting. Dan kalau misalnya seller Shopee itu agak kesulitannya cari kategori. Misalnya kalau kategori kaos kaki itu susah banget nyarinya di mana tuh ya. Harus kemana gitu. Kalau Shopee itu bisa juga otomatis. Caranya gimana biar kategorinya otomatis itu? Caranya teman-teman di nama produk ini kasih aja kata kunci kaos kaki, misalnya kaos kaki muslimah, nah kayak gitu. Nanti dia keluar sendiri otomatis si nama kategorinya gitu. Kategorinya otomatis langsung ke Shopee, ke kaos kaki gitu, sama si Shopee-nya itu. Yang selanjutnya, sini aku bakal bahas produk apa aja sih yang dilarang dan dibatasi untuk semua penjual. Ini sudah berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan Shopee-nya ya. Jadi yang pertama itu produk yang dilarang itu ada obat yang berbahaya. Obatnya itu harus wajib resep dari dokter atau narkoba kayak gitu. Itu dibatasi. Lalu yang selanjutnya itu senjata dan senjata api. Lalu makanan kadaluarsa, makanan yang berbahaya, atau makanan yang mengandung zat-zat terlarang kayak gitu. Terus barang imitasi atau palsu, mata uang, kartu kredit dan debit, saham dan surat berharga, barang curian. Lalu yang selanjutnya ada jasa di luar izin Shopee, lalu produk tembakau dan rokok, lalu ada produk impor, produk mudah meledak, sertifikat dokumen kayak gitu, terus kosmetik yang tanpa izin edar, terus kosmetik bekas, terus jenis hewan, tumbuhan yang dilindungi kayak gitu, terus elektronik baru yang tanpa izin instansi yang berwenang gitu. Nah, kalau misalnya ada nih, enggak teh, perasaan aku pernah deh nemu kayak ada yang jualan produk-produk thrifting yang impor bekas kayak gitu, emang sih banyak ya. Banyak yang jualan kayak gitu, mungkin dari Shopee-nya itu emang udah dibatasi, cuman yang penjualnya yang itu tuh belum ketahuan gitu sama pihak Shopee-nya, jadi belum ke-ban gitu. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman patuhin aturan-aturan di Shopee biar produknya teman-teman itu nggak di-ban atau nggak diblokir gitu, nggak dihapus sama si Shopee-nya. Terus, nah, dari sini nih muncullah pertanyaan, teh gimana sih tips pasang foto produk kayak gitu. Nah, selanjutnya tips
foto produk. Yang pertama itu gunakan foto produk yang menarik. Kenapa harus menggunakan foto produk yang menarik? Karena jujur aja nih ya, kalau misalnya belanja online gitu, kan kita tuh nggak bisa ngelihat produknya langsung, nggak bisa gimana sih, secantik apa sih produk ini gitu. Jadi makanya sangat penting itu foto produk yang menarik itu, karena kita tuh memikat customer-nya itu pertama dari foto produk, dari visualnya dulu, barulah dari harganya kayak gitu. Terus yang selanjutnya pakai latar belakang yang warnanya basic. Kalau Shopee itu sekarang warna basicnya putih ya rata-rata, dan seller-seller tuh rata-rata emang pakai warna putih. Tapi kalau misalnya kalau dari aku sih nggak mengharuskan warna putih. Gimana teman-teman atau gimana ciri khas toko teman-teman gitu. Kalau misalnya toko teman-teman itu ciri khasnya warna lilac, teman-teman boleh pakai latar belakang warna lilac karena emang itu ciri khas yang emang harus dibawa kemana-mana gitu, ciri khas toko dari masing-masing gitu. Terus yang selanjutnya pasang 3 foto produk. Nah, 3 foto produk itu terdiri dari apa aja? Yang pertama foto produk dengan banyak varian. Yang kedua foto produk dengan angle ya. Yang ketiga, foto ukuran atau cara pakainya. Contohnya kayak gimana sih, Teh? Misalnya nih ya, aku jualan tunik itu ada 3 warna. Yang pertama itu ada warna putih, warna hitam, yang ketiga itu ada warna kaki. Nah, di etalase pertama itu teman-teman bisa menampilkan ketiga warna si tunik itu. Jadi etalase yang pertama itu teman-teman tampilkan ketiga produk dengan warna masing-masing. Jadinya ada 3 gitu ya. Terus yang kedua itu foto produk dari angle yang berbeda. Kalau misalnya si tuniknya ada di sampingnya ini kayak ada tali gitu, atau aksen pita atau saku gitu. Jadi teman-teman ngasih produknya tuh di angle yang di samping, yang ada si aksennya, atau enggak ada si talinya kayak gitu, atau ada si sakunya. Biar kenapa kayak gitu? Biar si customer tuh tahu kalau misalnya oh ternyata di sampingnya itu ada saku, atau enggak di angle sebelah mananya tuh ada tali gitu, ada pita kayak gitu. Jadi pakai angle yang berbeda gitu, yang kelihatan produknya tuh. Terus yang selanjutnya foto ukuran atau cara pakai. Kalau misalnya kita ini jualan tunik lagi nih ya, kan tunik itu ada ukurannya tuh, ada ukuran S, M, L, XL, 3L, XXL kayak gitu, atau yang lain-lain gitu. Nah, di etalase ketiga itu teman-teman bisa nampilin ukuran yang mencakup keterangan gitu. Kalau S tuh lebar dadanya berapa, kalau S tuh panjangnya berapa, panjang lengannya berapa, panjang lebarnya berapa. Kalau cara pakai itu lebih kayak ini, skincare. Kalau skincare itu kan ada cara pakainya nih ya. Jadi bagi teman-teman yang jualan produk skincare, bisa di ini nih, bisa di etalase ketiganya itu bisa kasih foto cara pakai si skincare-nya itu. Apakah cara pakainya pakai kapas dulu, atau pakai anduk, atau harus cuci muka dulu, itu disesuaikan dengan produknya masing-masing. Terus yang selanjutnya itu tambahkan foto produk dengan resolusi 500 kali 500 pixel. Kenapa sih Teh harus 500 kali 500 pixel? Ya karena itu udah aturan dari Shopee-nya. Dan kalau misalnya 500, kalau teman-teman ikutin apa nih, peraturan 500 kali 500 pixel ini, si foto di etalasenya itu nggak bakal ngeblur, atau nggak bakal pecah kayak gitu. Jadi nggak bakal pecah, nggak bakal ngeblur kayak gitu. Terus yang selanjutnya, video dengan durasi 10 sampai 60 detik, maksimal 30 MB, serta resolusi 100.280 nih ya, kelihatan nih, tutupan. Nah, ini video itu, aku mau kasih tips nih ya, sebenarnya video itu sangat penting
teman-teman teman-teman cantumkan di etalase produk. Kenapa penting? Karena aku dapat bocoran kalau kalau toko sama produk yang ada videonya itu sama Shopee itu bakal diprioritaskan untuk naik ke atas dibandingkan dengan produk atau toko yang hanya menampilkan fotonya saja. Jadi kalau misalnya teman-teman nih jualan tunik, ada ngasih videonya, ngasih 3 fotonya, 3 pasang foto itu. Nah, kalau misalnya customer-nya nyari tunik kayak gitu, nah otomatis tuh Shopee-nya tuh lebih memprioritaskan etalase produk teman-teman dibandingkan etalase produk yang lain yang nggak mencantumkan video produk. Jadi itulah betapa pentingnya video kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya, nih ada tips foto produk, foto yang jelas. Aku pengen tahu nih ya, menurut teman-teman dari foto A sama foto B, menurut teman-teman yang jelas itu foto yang mana? Boleh di kolom komentar aja. Aku izin on off cam dulu. Wah, banyak yang A nih Teh Susanti. Pilihannya tuh A katanya Teh Susanti. Wah, A semua nih. Iya ya teman-teman, kalau dilihat secara kasat mata, ini yang A itu foto produknya lebih jelas ya. Nah, Teh Susantinya udah hadir lagi nih. Iya, betul. Iya, betul nih. Nah, udah nih ya, udah dengan cara penilaian teman-teman banyaknya itu yang A, ya bener banget kata teman-teman itu. Foto produk yang A ini lebih kelihatan jelas daripada foto yang B. Kalau misalnya di etalase Shopee itu misalnya di HP nih ya, kalau misalnya di laptop ini emang kelihatan jelas nih. Oh iya, ini tuh yang B itu produknya masker yang lagi berjajar gitu. Kalau misalnya di HP kan bentuknya tuh kecil dan etalasenya tuh paling sekotak 1 senti atau berapa senti lah gitu. Jadi si maskernya tuh nggak kelihatan jelas, ini apa nih? Mungkin maksud penjualnya tuh kayak kelihatan real pic kali ya si foto produknya tuh, cuman nggak kelihatan banget nih kalau dari Shopee, kalau dari HP itu kelihatannya kecil dan kayak acak gitu dibandingkan foto yang lap ini, yang foto yang A itu. Jadi kalau foto A itu lebih kelihatan ya produknya itu apa dan nggak acak-acakan, tertata dengan rapih gitu. Lalu yang selanjutnya, tips foto produk yang resolusi. Nah, tadi udah sempat aku jelasin di awal kalau resolusi yang baiknya itu 500 kali 500 pixel. Kalau misalnya teman-teman nggak mencantumkan nggak upload foto produknya 500 kali 500 pixel itu, nanti kayak foto yang A nih, agak sedikit buram dan si si motifnya tuh nggak kelihatan ini motif apa kayak gitu. Terus produknya tuh kayak agak nggak jelas nih ya, dia tuh jualan apa sih sebenarnya gitu. Soalnya di sini ada jam, ada cangkir, ada pot bunga, ada kulkas, ada ini gitu. Jadi agak nggak jelas gitu lah kelihatannya tuh. Kalau misalnya yang B ini resolusinya udah lumayan bagus ya. Jadi si bantal lehernya tuh kelihatan jelas. Jelas gitu, kelihatan jelas si resolusinya itu. Terus yang selanjutnya aku mau ngasih tahu tips penyusunan nama produk. Iya. Nih, yang pertama itu penyusunan nama produknya itu ada kategorinya, ada apa ya itu namanya tuh? Ada susunannya lah gitu. Yang pertama itu nama brand. Jika nama brand itu disimpan di depan jika produknya itu terkenal. Terus yang susunan keduanya itu ada kategori produk.
Terus yang susunan ketiganya, 1 detail produk. Nah, kenapa sih Teh nama brand kalau yang produknya terkenal di depan gitu? Karena kalau misalnya emang aku nih ya, kalau misalnya emang mau nyari produk mereknya Robani, pasti ngetiknya tuh Robani gitu, nggak kerudung motif gitu. Jadi kalau misalnya udah produknya itu udah terkenal, terus aku tuh emang udah biasa pakai produk merek itu, pasti yang dicari itu mereknya, nggak si produknya gitu. Misalnya kerudung kayak gitu. Nah, contohnya kalau misalnya nama produknya terkenal, ini nih, ada contohnya di sini. Yang pertama itu Robani, kerudung motif itu kategori produk, syar'i itu detail produknya. Jadi Robani itu produk yang nama brandnya, terus kerudung motif itu kategori produknya, dan detail produk itu, syar'i itu detail produknya, kayak gitu. Terus yang kedua, ada pemilihan kata kunci yang sesuai dengan produk. Misalnya nih, kita jualan pasmina crinkle. Kita ketik nama produknya itu pasmina crinkle gitu, biar sesuai gitu dengan produk yang kita jual. Misalnya kita aslinya itu jualan pasmina crinkle, tapi yang kita tulis itu cuma pasmina doang. Kan itu nanti kayak menimbulkan kerancuan gitu sama customer. Ini kok aku di judulnya kok pasmina, tapi yang datang kok pasmina crinkle gitu kan. Jadi itulah kenapa harus mencantumkan kata kunci yang sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Terus yang menarik, aku pernah nih lagi buka Shopee nih ya. Si ininya tuh, namanya tuh hurufnya caps lock semua. Jadi aku tuh bacanya kayak marah-marah gitu. Pasmina crinkle gitu. Jadi gara-gara hurufnya besar semua, jadi aku bacanya kayak marah-marah gitu. Jadi inilah kenapa pemilihan huruf besar atau huruf kecil tuh kayak penting gitu. Tuh jangan kayak yang alay gitu ya, misalnya kerudung, K-nya gede, E-nya kecil, R-nya gede, kayak gitu, kayak anak alay gitu, kayak ngelihatnya kayak pusing gitu. Jadi pemilihan huruf itu harus disesuaikan ya, mau caps lock, kalau emang teman-teman pengennya caps lock atau huruf besar semua juga nggak apa-apa, tapi harus dilihat lagi nih, kira-kira ini enak nggak ya dibaca sama customer gitu. Terus yang selanjutnya, tidak membuat kata-kata spam, contohnya itu termurah, terlaris, terenak, atau dijamin asli, dan kata-kata spam lainnya. Kenapa sih Teh nggak boleh membuat kata-kata spam? Ya karena itu Shopee itu akhir-akhir ini ngasih aturan kalau misalnya ada nama produk yang misalnya gamis termurah kayak gitu, gamis terlaris, itu bisa jadi produknya bakal dihapus sama si pihak Shopee-nya. Ya karena pihak Shopee udah menetapkan untuk tidak, si penyusunan nama produknya itu tidak memuat kata-kata spam-nya gitu tadi. Nah, ini nih tips penyusunan nama produk. Nih, kita baca ya. Kacamata anti radiasi, bentuk bulat, bahan metal, gaya Korea untuk pria dan wanita. Terus ini nih, nah ini yang agak sedikit melenceng nih ya, nggak sesuai dengan aturan. Langsung dari pabrik, harga reseller, kaos polos pria, onek, lengan pendek atau baju oblong polos atau kaos distro termurah atau banyak atau-ataunya nih. Nih aku garis bawahin lagi nih ya. Shopee juga kadang nggak suka gitu sama nama produk yang ada satu kata yang berulang-ulang tuh kayak dicantumkan nih. Ini contohnya tuh
Kayak ini nih, kaosnya ada berapa kali nih? Kaos polos 1. Ada tiga kata kaos yang berulang-ulang dicantumkan di namanya itu. Kadang-kadang Shopee juga mau ngehapus produknya ini. Ya karena kalau misalnya bisa 1 kali aja nggak sih gitu kayaknya tuh. Kenapa harus 3 kali sih kaosnya gitu. Terus yang selanjutnya masih di tips penyusunan nama produk. Nah, di nama produk ini kita bisa masukkan 250 karakter di judul produknya. Tapi yang muncul di etalase HP customer itu cuma 46 karakter pertama aja. Nih, aku ngasih contohnya di foto nih. Kacamata rabun jauh terbaru, kacamata minus 0,50 sampai titik-titik-titik. Nah, ini tuh dari kacamata sampai itu cuman 46 karakter pertama aja yang muncul dari etalase ketika si customer itu nyari produk kita gitu. Jadi walaupun kita ngasih nama produk sampai 250 karakter, tetap aja gitu yang kelihatan sama si customer itu cuma 46 karakter gitu. Kalau misalnya emang teman-teman mau capek-capek ngisi 250 katanya juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang munculnya 46 gitu, ngapain juga gitu. Kayak capek-capek aja. Terus yang selanjutnya, foto produk yang biasanya diblokir atau dihapus oleh si pihak Shopee-nya itu. Yang pertama, produk mencantumkan nama atau logo atau link tempat jual beli lainnya. Nah, dari si fotonya itu, misalnya nih, aku kan suka ngasih foto produk yang pengen ada WM-nya. WM tuh watermark. Jadi biar, oh ini tuh editan aku loh gitu. Jadi atau enggak tujuannya tuh, jadi aku tuh ngasih WM IG gitu. Ngasih WM IG biar si customer-nya itu ngunjungin IG aku juga. Nah, ternyata itu salah. Bukan salah, gimana ya? Ternyata itu tuh nggak boleh sama shop itu. Karena di situ ada logo IG-nya atau enggak ada tulisan Instagram, edited by Instagram. Nah, itu tuh bakal diblokir atau enggak dihapus sama pihak Shopee-nya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya WM itu bisa aja teman-teman pakai logo toko. Kalau misalnya nggak punya tokonya belum punya logo, segera bikin lah gitu biar foto produknya tuh nggak diambil sama pihak yang gitulah. Terus yang kedua itu nama produk menggunakan kata kunci yang tidak sesuai. Ini misalnya aku jualan kerudung tapi fotonya tuh kaos kaki. Kan itu nggak sesuai banget. Ini gimana nih kok fotonya kaos kaki tapi judulnya kerudung, ini gimana gitu. Beda jauh banget gitu atas bawah gitu. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga, produk dimasukkan dalam kategori yang tidak sesuai. Nah, yang tadi ini ya. Balik lagi ke yang pertama tadi yang udah aku jelasin. Inilah kenapa pentingnya teman-teman ngasih masukin satu produk tuh ke kategori yang benar. Nah, kenapa penting? Karena kalau misalnya kita customer nyari tunik kayak gitu, nanti produk tunik kita tuh akan muncul. Kalau misalnya customer nyari tunik tapi kita salah ngasih kategori tuh, nanti gak bakal muncul lah si produk kita yang dijual itu. Terus hashtag produk yang tidak relevan itu sama aja kayak yang tadi yang nggak relevan gitu. Terus produk termasuk ke dalam produk yang dilarang Shopee. Nah itu juga tentu nggak boleh ya. Terus hindari penulisan IG atau WA. Nah nomor WhatsApp juga itu nggak disarankan gitu karena takutnya diblokir atau nggak dihapus sama si pihak Shopee-nya. Nah, terus ke step selanjutnya, teman-teman di sini bisa lengkapi profil tokonya.
di mana sih bisa lengkapi profil tokonya? Teman-teman bisa kunjungin di web Shopee Seller Center. Nah, di sini tuh langsung ada kayak gini. Yang ditunjuk ini, gak usah diklik aja, tinggal didiemin kursornya di sini, di icon akun, terus kliklah profil toko. Nah, setelah teman-teman klik profil toko, nanti akan muncul seperti ini layarnya. Di sini teman-teman bisa cantumin nama toko, foto sama fotonya, foto dan video toko, sama deskripsi tokonya. Nah, yang sesuai yang tadi yang aku udah jelasin tadi di materi sebelum ini, kalau bisa teman-teman mencantumkan video supaya si pihak Shopee-nya tuh menaikkan produk kita gitu secara otomatis. Yang selanjutnya nih, teman-teman bisa lengkapi dekorasi toko. Nah, kenapa sih dekorasi toko ini penting gitu ya, harus dilengkapin? Yang pertama, kalau misalnya si customer datang ke toko kita, terus toko kita acak-acakan, desainnya nggak banget gitu, kayak nggak enak dilihat, ini warnanya bikin mata tuh sakit kayak gitu. Bisa jadi ini ya, si customernya itu ninggalin toko kita, dengan susah payah, kita tuh udah ayo dong gitu, terus nyangkut satu, terus pas ngeliat dekorasinya kok gini banget ya ternyata gitu. Jadi kayak sayang aja gitu kalau misalnya udah nyangkut satu, pas lihat dekorasi tokonya masih jadul atau enggak masih B aja gitu, kayak enggak banget gitu. Sayang banget customernya. Nah, di sini ada aturan nih. Kalau dekorasi itu aturannya agak sedikit rumit nih ya, karena setiap desainnya itu beda-beda, beda-beda ukurannya, sama beda-beda resolusinya harus berapa gitu. Jadi di sini aku cuma kasih tahu beberapa aja karena panjang banget ya kalau dekorasi toko tuh. Nih, untuk upload foto atau videonya itu, fotonya itu bisa ukuran maksimal 2 MB dengan resolusinya 2000 x 2000 pixel. Terus kalau videonya itu tidak termasuk video dari YouTube ya. Video yang kalian ini aja, yang teman-teman itu edit sendiri gitu. Editnya gampang kok, dari CapCut juga gampang banget gitu. Tinggal masukin template gitu. Tinggal masukin foto, udahlah jadi video gitu2 di CapCut tuh. Ukurannya itu maksimal 30 MB sama resolusinya 1280 kali 1280. Terus durasinya 10 sampai 60 detik, jenis filenya MP3. Dan kalau dengar curhatan dari seller Shopee itu, yang paling rumit itu ini bagian dekorasi toko, karena si ukurannya itu yang berbeda-beda, terus harus ada ini aturannya itu terlalu banyak lah gitu, jadi kayak makan waktu buat ngejual produknya gitu. Inilah ada template dari Yuka yang teman-teman itu kalau misalnya punya template ini, teman bisa bisa langsung pasang aja gitu, tanpa harus edit sendiri, harus nyesuaiin resolusinya, harus nyesuaiin ukurannya gitu, nggak usah capek-capek. Yuka sendiri udah nyediain template Shopee buat teman-teman, buat memudahkan teman-teman langsung pasang aja deh, teman-teman langsung aja masukin produknya gitu. Dekorasinya mah udah serahin aja ke Yuka kayak gitu. Ini Yuka menyediakan template-nya. Ini jenis-jenis template-nya ada fashion anak. Nih, kalau di fashion anak ini udah ada tulisannya nih, special diskon. Kalau misalnya customer masuk nih, ada diskon 50%. Langsung scroll lagi nih, perlu mana nih yang diskon gitu. Jadi itulah pentingnya dekorasi itu karena itu. Kalau misalnya ada tulis-tulisan kayak gini, ada keterangan
diskon 50%, flash sale tuh. Yang ini tuh untuk fashion anak. Terus yang selanjutnya ini ada kategori skincare tuh. Jadi kalau pakai dekorasi tuh kelihatan apa ya namanya tuh, kelihatan rapi, kelihatan cantik, kelihatan ada estetikanya gitu lah, ada nilainya gitu. Nah, selain itu juga Yuka juga menyediakan banyak kategori ya. Banyak kategori, nih ada fashion pria juga, ada fashion wanita, ada juga ini, apa tuh namanya, F&B. Jadi Yuka itu, template Yuka tuh semua kategori produk tuh ada gitu, tinggal dipilih aja. Kalau misalnya teman-teman yang nggak mau ribet ngurusin dekorasi dan pengen langsung aja, udahlah aku maunya di apa ya, template-nya disediain dari Yuka gitu, bisa banget, tinggal chat aja ke adminnya yang tadi nge-BC link Zoom-nya. Terus, nah kenapa sih dekorasi itu penting katanya? Karena 93% pembeli menyatakan penampilan visual adalah faktor penting pembelian online. Ini udah ada sumbernya dari Justuno. Nah, 93% pembeli menyatakan penampilan visual itu penting. Makanya di sini kenapa dari tadi aku udah nekanin banget nih, foto produk harus menarik, dekorasi toko harus cantik gitu ya, karena 93% pembelinya itu ngeliatnya tuh dari visual. Kenapa ngeliatnya dari visual? Karena pembeli nggak ngeliat barangnya secara langsung. Beda sama offline ya. Kalau offline tuh langsung lihat bahannya, langsung megang bahannya, kayak gitu. Kalau online kan enggak gitu, ngeliatnya dari foto, dari video, kayak gitu. Terus yang selanjutnya nih, aku bakal sedikit ngebahas tentang apa aja sih, apa ya, layanan yang dikasih sama Shopee Seller Center. Yang pertama di sini ada pengiriman ada anaknya, pesanan juga ada anaknya lagi, produk juga ada anaknya, promosi juga ada anaknya. Nih, kalau misalnya pengiriman itu bisa cek mulai dari pesanan yang perlu dikirim, pesanan yang selesai dikirim, tracking pesanan yang dibatalkan juga bisa dilihat dari pengiriman ini. Nah, kalau misalnya dari layanan pesanan ini, teman-teman bisa cek pesanan mulai dari yang belum bayar sampai pengiriman massal juga bisa. Aku pernah nih ya, pengen kasih tahu nih ya ke teman-teman, si layanan pesanan ini kita bisa cek mulai dari berapa orang sih yang belum bayar. Di situ tuh ada nominal orangnya gitu, nominal jumlah yang belum bayarnya. Misalnya yang belum bayar ada 3 orang, yang belum bayar ada 4 orang, di situ ada gitu. Sampai dari yang udah bayar sampai yang belum bayar pun sama Shopee itu diliatin gitu di Shopee Seller Center-nya tuh. Terus di sini ada layanan produk. Di layanan produk ini teman-teman bisa upload produk, naikkan produk, atur stok produk, sama arsipkan produk juga bisa. Terus di promosi ini teman-teman ada layanan promosi produk, iklan Shopee, sama voucher toko. Nah, kalau kali ini karena ini kelasnya malam-malam, aku nggak bakal kupas tuntas sampai pesanan tuh kayak gimana sih, cara bikin voucher toko tuh kayak gimana sih, cara bikin promosi produk tuh kayak gimana sih gitu. Aku nggak bakal sampai situ karena ini udah malam, takutnya teman-teman udah capek juga gitu sama kegiatan sehari-hari, kegiatan seharian tadi. Jadi untuk cara promosi produk, cara iklan Shopee, sama cara bikin voucher toko, ini bakal dibahas sama pemateri yang emang udah expert udah di bidang Shopee banget gitu, dan emang pengalaman di Shopee-nya tuh lebih lama gitu dari aku. Jadi ada nanti tanggal berapa ya?
tanggal 26 kalau nggak salah ada materi kelas Shopee-nya langsung. Itu sama pematerinya bakal dijelasin cara iklan Shopee-nya kayak gimana, cara bikin promosi produknya kayak gimana, cara bikin voucher tokonya kayak gimana, terus cara optimasi tokonya kayak gimana, cara ngitung harga produk biar gak boncos tuh kayak gimana, itu sama pematerinya bakal dikupas tuntas banget, detail sama harga-harganya itu, sama gimana sih cara-cara bikin promosi-promosi yang menarik kayak gitu. Pematerinya itu namanya Mbak Imlati, dia itu emang udah bener-bener sering ngasih kelas Shopee sama beberapa peserta. Kalau nggak salah itu peserta itu udah ribuan gitu loh. Jadi udah expert banget di bidangnya. Kalau misalnya teman-teman berniat banget nih, kayaknya aku produk aku bagus deh kalau misalnya dijualin di Shopee. Teman-teman kalau misalnya bener-bener mau jualan di Shopee, mending ikut kelasnya aja. Di situ bener-bener dikupas tuntas banget gimana bikin voucher tokonya, gimana bikin iklan Shopee, gimana cara ngitung biar nggak boncosnya, itu bener-bener dikupas tuntas banget, sedetail itu gitu sama Mbak Imlati. Kalau misalnya teman-teman berminat sama ikut kelasnya, nanti bisa di-share linknya Teh ya sama Teh Sinsin. Oke, nanti aku share linknya di kolom chat ya. Ya, kasih Teh Sinsin. Terus yang selanjutnya, gimana sih cara upload foto produk? Cara upload foto produknya itu teman-teman bisa klik atau lihat di layanan produk sini, di produk saya. Nah, kliklah produk saya, terus ada tampilan seperti ini. Terus teman-teman bisa klik tambah produk baru. Ini tambah produk baru. Nah, yang selanjutnya ini nih, yang tadi. Nah, ini yang secara otomatis nih. Kaos kaki jempol muslimah dejaf. Langsunglah otomatis keluar otomatis keluar kategori yang direkomendasikan oleh si Shopee-nya itu yang tadi aku jelasin. Biar cepat, udahlah ngasih kata kuncinya aja di nama produknya, langsung deh keluar kategori produknya. Nah, habis udah diklik semuanya. Di sini teman-teman bisa klik lanjut di sini. Habis klik lanjut, nah disinilah tempat teman-teman upload produk. Upload produknya bisa 8, upload video, deskripsi foto, nama produk, deskripsi produk, kayak gitu. Nah, terus di sini aku mau ngasih penjelasan lagi. Apa sih yang harus ada di deskripsi produk? Nah, ini contoh deskripsi produk yang ideal gitu lah intinya. Kalau ini tuh biasanya disebutnya atribut. Jadi atributnya itu ada merek, ada tipe paket, ada negara asal, bahannya, stoknya, dikirim dari mana. Terus deskripsi produknya itu udah lengkap banget nih. Tersedia 5 warna, terus ini ada ukurannya, ada detail-detailnya juga kayak gimana nih, kayak gini. Nah, detail ukuran itu bisa berupa sentimeter, gram kalau misalnya cair, atau liter kayak gitu. Terus berat produknya itu biar mengurangi customer-nya tuh banyak nanya gitu kan adminnya tuh. Jadi teman-teman tuh di deskripsi produk tuh harus benar-benar detail banget sama ukurannya, sampai benar-benar harus dimasukin deskripsinya tuh 1 kilo. Kalau beli 1 kilo tuh muatnya berapa pieces gitu, biar nggak nanya lagi gitu. Kalau misalnya beli 1 kilo ya udah gitu, langsung aja gitu, karena udah ada deskripsinya. Terus bahan yang digunakannya, kalau misalnya skincare kayak gitu, bahannya ada apa kayak gitu. Terus manfaat atau kelebihannya, kalau skincare itu kan ada yang buat
apa tuh kulitnya kering, kulitnya berminyak kayak gitu, kalau bisa dikasih aja ke deskripsi produk atau kasihnya di tampilan foto gitu. Biar mengurangi banyak tanya dari customer. Terus nih, upload foto produknya nih, spesifikasinya dari merek, bahan, tipe paket, terus negara asal, variasinya itu contohnya kayak warna, ukuran, kayak gitu, bisa di sini variasinya. Terus harganya juga aku tuh kalau jualan tunik banyak banget ukuran dan warnanya tuh nggak cuma satu gitu ya. Jadi misalnya warnanya 3, ukurannya S, M, L sampai 3XL. Bayangin kan, harus ngetik nama-nama, ngetik harganya gitu, ngetik stoknya gitu. Ada ini caranya si Shopee itu bisa apa tuh namanya tuh, si harganya tuh bisa langsung disesuaikan semuanya dengan satu ketik gitu. Cuman ini nggak ada ininya ya, nggak ada tampilannya. Nah, ini dari pengirimannya juga bisa disesuaikan mulai dari beratnya. Nah, mungkin dari sini dulu bisa diseling pertanyaan ya, Teh Sinsin. Aku mau izin ini, pertanyaannya bisa di kolom chat aja. Kita sharing-sharing aja ya, teman-teman. Aku izin minum dulu nih. Oke. Sambil nunggu Teh Susantinya istirahat dulu, teman-teman yang mau nanya boleh di kolom chat ya. Nah, tulisan translate-nya dihilangkan dong. Sudah, Kak? Oke, izin live anak-anak minta bobo. Oke, semoga Allah mudahkan segala urusannya ya, Kak Ulfa. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat ya. Aku mau review sedikit nih dari materi yang Teh Susanti tadi. Nah, yang paling penting di sini adalah keyword ya. Penggunaan keyword ternyata penting itu gitu loh untuk supaya tokonya laris. Nah, untuk teman-teman yang udah jualan di Shopee tapi aduh Kak aku nggak ada pembeli ya. Kok pengunjungnya sedikit? Coba lihat lagi keywordnya. Nama tokonya udah pakai keyword atau belum gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari kata Kariska katanya kalau toko kita kena penalti gimana cara ngilanginnya Kak Susanti? Coba. Nah, kali ini cukup satu pertanyaan dulu ya. Toko kita kena penalti, gimana cara ngilanginnya? Teman-teman bisa cari tahu dulu nih, tokonya tuh kena penalti itu karena apa. Nah, kalau misalnya karena kayak tadi tuh mengandung kata spam, enggak, kayak tokonya tuh nggak sesuai dengan aturan gitu. Kalau lebih disarankan sih bikin toko yang baru, karena kalau toko kena penalti tuh kayak ratingnya jadi kurang gitu ya. Jadi lebih disarankan bikin toko yang baru yang karena sekarang udah belajar nih ya, udah sharing-sharing sama aku. Kalau bisa tuh ikutlah gitu atau enggak di apa ya? Tips-tips atau belajar sama ahli yang benar-benar ahlinya Shopee gitu biar si tokonya tuh nggak kena penalti lagi gitu. Nah, aku lanjutin ya. Kita lanjut dulu ya nanti ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Karani Febriani. Kak, kalau kita dropshipper, buat alamat pengiriman sellernya, cantumkan alamat seller atau alamat kita. Nah, ini nih yang masih jadi tantangan ya. Kalau misalnya dropshippernya satu tuh, kalau misalnya dropshippernya satu, lebih disarankan pakai alamat alamat toko si pemasok barangnya itu.
biar kalau misalnya ada pengembalian barang, si barangnya tuh dikembaliin ke tokonya. Dan kalau misalnya barangnya mau di pick up sama ekspedisi sama mamang kurirnya, si mamang kurirnya tuh datangnya tuh ke toko si yang punya pemasok barangnya itu. Aku pernah nih kejadian karena apa ya? Pertama karena coba-coba, terus nggak ngerti juga gitu ya, karena belum tahu apa ya, belum tahu ilmunya, nggak pernah belajar sama yang ahlinya gitu, nggak pernah sharing-sharing sama seller shop yang lain. Pas dapat orderan itu, aku ngasih alamatnya tuh alamat rumah aku. Nah, si mamang kurirnya tuh datanglah ke rumah aku. Bu, mau ngambil paket apa? Coba ternyata tuh aku salah ngasih alamat tokonya gitu. Tapi aku kali ini belum bahas gimana sih caranya kalau misalnya dropshipper itu, aku belum bahas karena takutnya waktunya nggak muat juga nih ya, dan materinya kayaknya agak masih banyak nih. Mungkin untuk pertanyaannya 2 dulu ya Teh Sinsin. Aku lanjutin lagi. Oke, untuk sesi pertanyaannya nanti kita lanjut sharing-sharing di grup aja ya teman-teman ya. Nanti kita undang Teh Susanti untuk masuk ke grup KBM-nya. Nah, sebelum penutupan nih, aku mau sharing dulu nih teman-teman. Jadi, aku mau sharing tips meningkatkan omset ala Maol Shop. Nih, teman-teman, jadi ada 4 tips nih teman-teman ya. Pertama, itu melipat gandakan jam kerja dengan cara membangun revenue. Dengan cara membangun super team. Nah, biasanya ya, drama-drama Maol Shop itu sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin rumah, jadi sampai-sampai bisnisnya tuh nggak keurus, tapi impiannya tuh pengen omsetnya berlipat-lipat. Nah, solusinya adalah dengan membangun super team, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bangun super team, ini tuh materinya sebenarnya ada di kelas Kebut Bisnis, teman-teman. Teman-teman udah dapat infonya kan? Karena di kelas itu tuh materinya lengkap banget, mulai dari penjualan, marketingnya, terus ada cara rekrut sampai mengelola karyawan itu seperti apa supaya bisnisnya semakin besar dan omset bisnisnya semakin meningkat. Nah, lalu ada yang kedua adalah melipat gandakan skill dan memperbesar kapasitas diri. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini teman-teman. Hari ini kita berkumpul di Zoom untuk meningkatkan skill, menaikkan kapasitas diri dengan cara upgrade ilmu. Gitu. Dan yang ketiga ada melipat gandakan revenue stream sehingga memiliki berbagai macam sumber penghasilan. Nah, melipat gandakan revenue stream ini bukan berarti kita melipat menambah bisnis jadi produk A, B, C, D, tapi kita dengan memaksimalkan sosial media yang ada seperti Facebook, Instagram, Shopee. Nah, mengoptimasi Shopee dan memaksimalkan Shopee ini juga termasuk ke melipat gandakan revenue stream. Karena teman-teman selain dapat revenue dari sosial media, teman-teman juga akan dapat revenue dari Shopee-nya sendiri. Karena itu penting banget nih teman-teman untuk memperdalam lagi ilmu bisnisnya, terutama yang Shopee ini ya, karena di sini Teh Susanti cuma bahas basicnya aja, jadi teman-teman bisa ikut di kelas jago jualan Shopee untuk materi lebih lanjutnya. Supaya nggak tanggung nih belajarnya, yuk ikut kelas jago jualan di Shopee aja. Dan teman-teman bisa belajar sama praktisinya langsung. Betul ya Teh Susanti ya? Iya, betul. Jadi karena keterbatasan waktu juga untuk malam ini, untuk pendalaman materi Shopee-nya itu bakal dibahas sama pemateri yang benar-benar handal, yang benar-benar tahu cara ngitung diskon, cara ngitung harganya tuh kayak gimana gitu. Nanti teman-teman bisa tanya aja deh infonya ke Teh Sinsin, gimana sih caranya gitu. Tanya aja di grup KBM-nya. Nah, setelah itu nih, ini hampir materi yang terakhir ya, biar udah mau beres. Tips mendapatkan, setelah tadi udah kita, wah panjang lebar banyak gitu ya, detail banget ngasih cara daftarin gimana, upload ordernya gimana. Sekarang aku mau sedikit menyimpulkan dan ngasih tips
cara mendapatkan pesanan di Shopee. Yang pertama itu teman-teman bisa riset produk yang harganya itu yang kompetitif dan berkualitas. Karena Shopee ini terkenalnya sebagai marketplace yang harganya tuh yang sangat kompetitif gitu, sangat kayak saingan harga gitu. Tapi kalau bisa tuh aku nggak nyaranin banget teman-teman buat banting harga sampai sampai malah rugi, sampai malah dapat dikit gitu omsetnya tuh. Nggak disarankan banget buat banting-banting harga kayak gitu. Pokoknya harus dihitung-hitung dulu lah, sama belajar dulu sama ahlinya. Jangan sampai kayak aku nih salah akhirnya boncos lah banyak tuh. Terus yang selanjutnya menggunakan foto produk yang jelas. Nah, ini mengenai foto produk yang jelas tuh tadi kan teman-teman udah melihat nih contoh foto produk yang agak berantakan sama foto produk yang jelas tuh lebih menarik yang mana kayak gitu. Terus yang selanjutnya nama, deskripsi, dan rincian yang akurat. Supaya saat customer-nya itu nyari produk dengan kata kunci yang emang dia mau beli gitu. Terus produk itu tampillah di etalasenya si pembeli itu. Terus yang selanjutnya buat rincian produk yang jelas dan tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihannya itu kenapa sih? Jadi tidak berlebihannya tuh kayak segala dimasukin gitu, kayak bener-bener jualan di pasar. Ayo kak ini kak gitu. Jadi rincian produknya itu sebisa mungkin yang simple, yang kalau dibaca tuh oh ini tuh emang bener-bener informasi yang customer mau gitu. Jadi detail sama to the point gitu si deskripsi produknya itu. Terus letakkan produk di kategori yang tepat. Nah, itu biar kalau misalnya si pembelinya masukkan ke kata kunci, misalnya tuh keluarlah produk kita. Terus naikkan produk 4 jam sekali. Nah, tadi ini aku kurang ngasih tahu yang ini. Si layanan naikkan produk 4 jam sekali ini adanya tuh di layanan produk. Jadi di layanan produk itu teman-teman bisa naikkan satu-satu produk secara gratis dari Shopee-nya langsung. Secara gratis bisa naikkan 4 jam sekali. Dan kalau misalnya teman-teman emang mau bener-bener naikin gitu ya, 4 jam sekali itu bisa loh, bisa naik ke atas gitu si produknya itu. Nah, untuk secara iklannya terus segitu untuk secara iklannya. Terus yang selanjutnya membuat voucher toko di promosi saya. Nah, untuk yang ini juga aku mohon maaf ya teman-teman karena udah malam, aku jadi nggak ngebahas ini juga, tapi tenang aja teman-teman, untuk promosi produk, iklan produk kayak gitu bakal dibahas nanti tanggal 26 di kelasnya Mbak Imlati, kelas Shopee. Jadi itu dia tuh ngasih tahu tools yang cocok buat yang biasa dia pakai buat promosi barangnya juga di Shopee gitu. Jadi dia tuh sharing-sharing juga, ngasih tips-tips juga yang kayak gini lah, biasa kayak gitu. Terus yang selanjutnya promosikan toko dan produk ke sosial media. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Bisa jadi dari promosi kita di platform lain, misalnya kita promosi di Instagram gitu. Siapa tahu audiens kita di Instagram tuh ini ke toko kita juga gitu. Datang juga ke toko kita gitu. Misalnya kita iklan di WA, siapa tahu si audiens kita ke WA tuh datengin toko kita, ngeliat lah, seenggaknya kalau nggak ngeliat juga ya ngeliat juga nggak apa-apa lah gitu. Terus yang selanjutnya pisahkan akun jualan dan akun beli. Nah, ini yang apa ya, agak nggak semua orang tahu gitu. Pisahkan akun jualan dan akun beli. Kenapa sih harus dipisahkan? Karena beberapa bulan yang lalu ada kasus. Ini aku dengar juga dari Mbak Imlati langsung dia, teman-temannya tuh karena nggak misahin akun jualan sama akun belinya, jadi dia jualan di akun itu, dia beli juga di akun itu. Jadi si akunnya tuh malah drop.
dan malah ke ban gitu. Mungkin tadi mungkin tadi kan ada yang ke penalti tuh ya. Mungkin ingat-ingat lagi nih Mbak, pernah nggak beli produk di akun jualan itu? Jadi kalau bisa akun jualan sama akun beli itu dipisah. Jadi teman-teman punya 2 akun Shopee itu nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya aku bakal ngebahas revenue stream atau sumber pendapatan lainnya. Nah, kalau yang tadi kan ini tuh tips-tips yang sebelumnya aku kasih tahu itu tips untuk nyari sumber pendapatan dari Shopee. Tapi aku mau ngasih tips juga nyari sumber pendapatan di platform lain selain Shopee gitu. Yang pertama, itu membuat konten yang menarik. Kenapa sih harus membuat konten yang menarik? Karena sekarang tuh di sosial media, di marketplace, dimanapun itu, kalau misalnya, sekarang tuh kalau misalnya scroll kayak gitu ngeliat banyak konten yang menarik banget gitu kalau buat jualan tuh. Kayak, bagus-bagus gitu lah, ayo bagus-bagus. Jadi kayak perang konten kayak gitu, kayak yang satu viral ikutin yang ini gitu, ikutin ini. Itulah kenapa harus teman-teman harus menampilkan konten yang menarik. Karena faktornya juga si pembeli tuh ngeliatnya tuh dari visualnya dulu gitu. Karena si pembelinya nggak ngeliat langsung, jadi pembeli ngeliat dari visual dari konten-konten yang kita buat. Nah, untuk dari tadi tuh aku kayak ngejelasin terus, foto produknya harus jelas, foto produknya harus bagus, foto produknya harus ini gitu. Kayak foto produk terus kayak kenapa sih harus foto produk gitu? Padahal aku tuh nggak ada bakat buat foto produk yang bagus, nggak ada bakat fotografer gitu. Teman-teman tenang aja, di SBO juga adain kelas foto produk dan video produk juga secara offline. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kalau misalnya belajar online kayak gini kayak kurang serk gitu, kayak nggak ngena gitu, nggak nyerap langsung materinya. Teman-teman bisa ikutan kelas video produk dan foto produk secara offline di kantor SBO langsung. Kantor SBO ada di mana Teh? Ada di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, di Jawa Barat. Kalau misalnya teman-teman mau ikut gabung kelas offline-nya, teman-teman bisa kasih link aja Teh Sinsing. Bisa tanyain aja ke adminnya, Teh gimana sih cara ikutan kelas konten gitu, kelas video konten, kelas foto atau video gitu ya. Terus setelah itu juga yang kelas offline itu selain diajarin cara bikin video dan foto kontennya, teman-teman juga bakal diajarin strategi pemasaran secara organik dan ads-nya. Dan nggak tanggung-tanggung gitu ya, SBO bakal ngajarinnya itu lewat iklan organik dan ads di platform Instagram dan juga TikTok. TikTok juga, di kelas TikTok juga SBO bakal ngebahas TikTok Shop-nya juga. Jadi bagi teman-teman yang berkendala kayaknya aku nggak ada bakat deh buat pemasaran, aku kayaknya nggak bisa deh gitu masarin produk aku sendiri. Tenang, belajar aja sama SBO. Sekarang udah ketemu SBO, ayo ikutan gabung SBO, kita belajar bareng-bareng. Belajar mulai dari cara bikin fotonya, cara bikin video kontennya, terus diajarin juga strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya juga dari yang organik sampai ngedatengin dari ads gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada tips satu lagi, membuat pasukan reseller. Nah, ini juga sangat penting nih ya. Selain kayaknya kalau misalnya strategi pemasarannya ads itu butuh modal yang gede sampai yang beratus-ratus ribu, sampai berjuta-juta gitu lah. Kalau misalnya teman-teman belum ada budget sampai berapa juta gitu, teman-teman bisa bikin pasukan reseller dulu. Kenapa sih Teh?
bikin Teteh nyaraninnya pasukan reseller, karena secara tidak langsung kalau kita punya reseller tuh apa ya? Secara tidak langsung tuh suruh mereka memasarkan produk kita gitu. Jadi misalnya aku ngerekrut pasukan reseller, terus aku dapat pasukan reseller di daerah Jombong. Secara tidak langsung kan si resellernya itu ini masarin ke daerah Jombong juga. Oh ini ternyata aku jualan ini loh, ini produknya ini loh, ini mereknya merek ini loh, gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya ngebuat pasukan reseller gitu. Dan semua strategi ini, semua materi-materi ini bakal dibahas di kelas SBO. Teman-teman yang minat, yang mau membesarkan bisnisnya, boleh nanti tanya ke Teh Sinsin gimana caranya Teh mau ikutan kelas SBO. Nah, dari situ teman-teman kita bisa gabung nih ya bareng-bareng, kumpul bareng-bareng di kantor SBO-nya langsung ya Teh Sinsin ya. Begitu Teh Sinsin. Ya, betul banget nih Teh Susanti ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau info lengkap tentang kelas SBO, boleh langsung japri aja admin Yukinya. Nah, karena ini udah kemalaman juga ya, udah hampir jam 9, pasti anak-anaknya udah pada rewel mau tidur. Nah, sekarang aku mau review sedikit sih sebenarnya, mau nambahin untuk revenue stream yang tadi dibahas Teh Susanti ini. Jadi menambah revenue stream itu salah satu cara untuk meningkatkan omset bisnis kita, teman-teman. Nah, ditambah lagi kalau kita bisa memperluas jangkauan pemasarannya dengan membangun reseller, menggunakan ads. Nah, semua itu sangat mendukung untuk pertumbuhan bisnis teman-teman gitu. Nah, untuk sekali lagi untuk info SBO boleh langsung japri admin Yuki aja ya. Insya Allah untuk grupnya malam ini akan dibuka dan untuk rekamannya insya Allah akan di-share besok ya teman-teman ya. Oke, Teh Susanti boleh share screen-nya di stop dulu. Oke, nah karena udah kemalaman dan untuk mempersingkat waktu juga, kita foto bareng dulu ya buat kenang-kenangan. Yuk teman-teman yang masih off cam, ayo on cam yuk. Yuk on cam. Nih ada, wah Kak ini udah on cam, Kak Sugianti udah on cam, Kak Dwi, Kak Ati, Kak Inut. Ayo kita on cam untuk kenang-kenangan. Ya. Wah. Nih. Yuk kita foto dulu sebelum penutupan. Ya. Di slide 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke yang kedua. Teman-teman boleh on cam ya. Nah, karena yang kedua ini. Sip. Oke, fotonya udah selesai nih teman-teman. Makasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf agak overtime ya. Dari biasanya cuma sampai setengah 9, ini sampai jam 9. Wah, makasih banyak ya Teh Susanti, materinya luar biasa banget, daging banget ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya juga Teh Sisi. Mohon maaf bila ada saat penyampaiannya ini ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya pribadi mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali besok di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, makasih.